Setelah menjelaskan kejadian yang pertama dan kedua, Nabi Khidir melanjutkan menjelaskan kejadian yang ketiga. Seperti yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya, dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 82. Faedah dari ayat ini adalah, sebagian ulama yang dimaksud dengan ubuhuma atau ayahnya, di sini adalah kakek. Ini adalah dalil bahwasanya seseorang jika bertakwa maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya, bahkan menjaga anak-anaknya. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andaipun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu." Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Di antara penafsiran para ulama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu, menjaga keluargamu, menjaga anak-anakmu, dan menjaga hartamu. Yang terpenting adalah engkau menjaga Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya juga menjauhi larangan-larangannya, dimanapun engkau berada. Sebagaimana wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan dosa maka, ikut sertakanlah dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosamu. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Oleh karenanya, ada salah seorang soleh yaitu Ibnul Musayyib rahimahullah ta'ala, dia memperpanjang salat, dia berkata kepada anaknya menjelaskan alasan dia memperpanjang salatnya, "Sungguh aku akan menambah panjang salatku demi dirimu, dengan harapan aku dijaga begitu juga dirimu." Terkadang kita banyak membaca Al-Quran dengan harapan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita juga menjaga anak-anak kita, dan agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dalam ayat ini kita bisa bayangkan betapa salehnya ayat tersebut, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga 7 keturunannya, bahkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Khidir untuk mendirikan dinding tersebut. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sesuatu, maka Dia akan menyiapkan sebab-sebabnya. Allah ingin menjaga kedua anak yatim yang mungkin tidak ada orang yang peduli dengannya karena mereka miskin. Namun ternyata mereka memiliki harta yang banyak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim Nabi Khidir untuk datang ke negeri tersebut. Padahal Nabi Khidir meminta makan pun ditolak oleh penduduk negeri tersebut, akan tetapi ada 2 anak yatim yang harus dijaga, sehingga Nabi Khidir memperbaiki dinding tersebut, demi kedua anak yatim tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Khidir berkata, "Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri." Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.
Ini penting bagi kita sebagai orang tua agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, keluarga kita, harta kita, dan juga menjaga keturunan kita. Faedah yang lain yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwa seseorang yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan ganjaran akhirat saja, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikannya balasan berupa duniawi. Bahwa termasuk bentuk pikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memberikan balasan berupa akhirat saja, ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan ganjaran berupa duniawi sebelum akhirat, akan tetapi kita ketahui bahwa ganjaran akhirat lebih baik daripada dunia. Seperti firman Allah dalam ayat berikut ini. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Al-Quran Surah Yusuf ayat 57. Jangan sampai mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan balasan kenikmatan dunia. Oleh karenanya orang yang bersedekah akan dilapangkan rezekinya, dan orang yang berbuat baik akan dibuat bahagia. Banyak sekali kebaikan dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang bertakwa. Ini juga dalil bahwasanya seseorang bisa mendapatkan manfaat dari perbuatan orang lain. Lihatlah bagaimana kedua anak yatim ini, yang mendapatkan manfaat dari perbuatan kakeknya yang ketujuh. Harta tersebut dijaga bukan karena perbuatannya, akan tetapi karena kakeknya adalah orang yang saleh. Demikian juga hubungan antara anak dan orang tua, mereka bisa saling memberikan manfaat di dunia juga akhirat. Bisa jadi ayah yang saleh bisa mengangkat derajat anaknya ke derajat yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Inilah rahasia mengapa Nabi Khidir melakukan hal-hal yang kelihatannya aneh, namun ternyata ada hikmah di balik itu semua. Rasulullah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebenarnya aku lebih senang jika Musa dapat sedikit bersabar, hingga kisah Musa dan Khidir bisa diceritakan kepada kita dengan lebih panjang lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa, sekiranya Nabi Musa alaihi salam bisa bersabar, maka akan banyak kisah yang bisa kita dapatkan. Hal seperti ini juga pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Hajar, ibunya Ismail alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati Ummu Ismail, andai ia membiarkan air Zam-Zam begitu saja, maka akan menjadi mata air yang mengalir. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa, air Zam-Zam merupakan murni keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika bercampur dengan tangan manusia yaitu Siti Hajar yang membendungnya, maka keberkahannya berkurang. Di mana seharusnya air Zam-Zam bisa jadi sungai, akan tetapi hanya bisa menjadi mata air pada sebuah sumur. Masya Allah, inilah kisah tentang pertemuan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam. Semoga dengan pembahasan yang telah dibuat, dapat memberikan pemahaman kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin.